nggak pernah akan capek ya Mama itu mengatakan bahwa tarot itu kebenarannya cuma 1%, yang 99% adanya pada diri kalian masing-masing ya. Oke? Jangan paksakan ketika energinya tidak resonate ya. Hanya untuk yang resonate aja. Tapi kalau ada yang energi positif ya silakan, nggak ada salahnya ya. Kamu klaim aja langsung. Di sini ada di antara kalian ini ada sedang merasakan, ada yang sedang merasakan bahwasanya ada perubahan prioritas di keluarga kamu atau dengan orang terdekat kamu ya. Kamu sedang merasakan bahwa kamu tidak begitu diprioritaskan atau tidak begitu diperhatikan ya. Kamu merasa kecewa banget nih ya. Oke, kita lihat betul tidak ada yang lagi kayak gitu. Kita lihat lagi kartu berikutnya. Nah ini, kamu rupanya lagi kesel juga ya. Apa sih yang menyebabkan, ternyata yang menyebabkan kenapa ada perubahan prioritas gitu ya. Ternyata saat ini memang ya, ini kayaknya dengan pasangan kamu deh ya. Memang akhir-akhir ini antara kamu dengan pasangan kamu itu selalu aja kayak ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pendapat, ada kesalahpahaman dari perbedaan pendapat itu. Jadi akhirnya yang terjadi tuh untuk diri kamu kayaknya bad mood banget ya. Karena apa? Orang yang inginnya sih kamu tuh didengerin ya. Inginnya sih kamu tuh diperhatikan. Apa sih maunya aku gitu ya. Kok kamu nggak terlalu peduli banget sama aku. Pengennya kamu seperti itu mungkin ya. Akan tetapi pasangan kamu juga ternyata memiliki kemauan yang sama. Jadi kalau memperhatikan di sini dua-duanya nggak ada yang mau mengalah kayaknya ya. Karena di sini selalu saja ya, ini moodnya kamu nih. Jadi kamu tuh kepinginnya tuh apa ya? Jadi kepengennya tuh marah. Kepengennya apa namanya? Bukan sebetulnya nggak mau bertengkar, kamu sebetulnya nggak mau bertengkar. Hanya saja kamu kayak marah-marah sama diri sendiri gitu loh. Kayak ngomong-ngomong sama diri sendiri. Keselnya kesel sama diri sendiri. Seperti itu ya. Dan melihat di sini, memang kamu di sini mendominasi, kamu lebih capek, kamu memang lebih lelah dalam hal ini ya. Kamu lebih capek, kamu lebih lelah. Kalau misalkan hitung-hitungan mah, memang dalam hal ini ada ketidakadilan, Jadi kamu lebih banyak mendominasi ya, kamu mendominasi keadaan yang ada gitu loh ya. Jadi kamu lebih banyak berjuang, kamu lebih banyak lelahnya, kamu lebih banyak capek, tapi kamu kayak nggak dihargain gitu ya, kayak nggak dihargain banget ya. Boro-boro diprioritaskan, didengerin aja apa maunya kamu, kayaknya enggak gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, oke. Ketika ini resonate untuk kamu, ternyata ini yang terjadi. Dengarkan baik-baik ya. Sebetulnya kamu itu saat ini sedang dipersiapkan untuk melangkah ke kehidupan yang lebih terang lagi. Ada kesejahteraan yang akan kamu raih. Ada kestabilan dalam hal finansial. Nah, ini sebelum mencapai ini memang ya melalui proses dulu ya. Jadi kamu tuh sebetulnya lagi diuji nih ya. Kalau menurut Emak ini kayaknya energinya energi pasangan atau energi rumah tangga ya, energi rumah tangga. Ini masa depan rumah tangga kamu. Kamu sedang dipersiapkan akan menjadi keadaan kamu akan meningkat. Ada peningkatan dalam finansial, dalam hal kebahagiaan, dalam hal keharmonisan rumah tangga ya. Jadi kamu salah satunya ngalah ya. Salah satunya ngalah karena apa? Mau nggak mau ini kalian tuh harus beriringan, kompak menjalankan kehidupan itu. Nggak apa-apa deh untuk sementara ini seakan-akan kamu jalan sendiri. Pasangan kamu jalan sendiri, nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Karena sebetulnya kalian berdua ini sedang diarahkan kepada kelapangan kehidupan, keluasan rezeki, kesejahteraan, kebahagiaan. Hanya yaitu yang namanya kebahagiaan atau kesejahteraan
pasti ada pengorbanan dong. Nah, salah satu pengorbanannya yaitu mungkin pengorbanan perasaan ya. Mungkin sama-sama sibuk, sama-sama punya visi misi, walaupun visi misinya sama nih ya, mengenai rumah tangga. Bagaimana supaya rumah tangga sejahtera, tapi mungkin punya jalan masing-masing. Nah, inilah nih, ini yang perlu dipahami oleh kamu ya. Semoga saja kamu lebih bijak lagi dalam dalam apa namanya menyikapinya ya. Tapi nggak apa-apa, yang jelas kan nggak ada orang ketiga ya. Kalau masalah prinsip yang berbeda, namanya orang pernikahan itu menyatukan dua kepribadian yang berbeda ya. Jadi memang harus legowo banget orang rumah tangga tuh ya. Tapi teman-teman, sekali lagi Mas selalu mengingatkan, nggak akan capek-capek mengingatkan bahwasanya kartu tarot itu kebenarannya cuma 1%, yang 99% adanya pada diri kalian. Jangan bergantung pada tarot ya, bergantunglah pada diri kalian sendiri karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Anggap saja tarot ini adalah sebuah game, ini adalah edukasi. Tapi ketika energinya positif, silakan klaim energinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Ini adalah peruntungan kalian. Kok yang keluar kartu ini ya? Hati-hati ya. Pokoknya dalam waktu 2-3 hari ini, 2-3 hari ke depan, kamu mesti lebih hati-hati dalam berbagai hal. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini, nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan gak risaunya, jauhkan dari segala sesuatu yang membuat diri kamu tidak selamat ya. Nah, oke, aminkan ya. Di sini terdeteksi kamu akan mengeluarkan biaya mendadak ya. Ada biaya mendadak yang harus kamu keluarkan karena di sini entah kamu berhadapan dengan apa ya. Pokoknya sifatnya urgent deh. Mau gak mau ya harus kamu keluarkan ya. Makanya untuk meminimalisirkan energi ini ya, agar supaya tidak resonate ya, waspada apa salahnya sih ya. Kamu tetap waspada, eling serba hati-hati ya, eling lan waspada, hati-hati dalam berbagai hal ya. Mau keluar rumah berdoa, hati-hati ya, dalam perjalanan hati-hati, mau melakukan apapun jadi lebih diperkencang lagi doanya ya, lebih diperkencang lagi doanya. Berdoa dan tetap hati-hati, waspada ya. Nggak cukup berdoa saja, tapi kamu juga mesti hati-hati ya. 2-3 hari ini karena ada keuangan yang memang harus kamu keluarkan. Nggak tahu nih ada apa ya. Lalu yang terakhir, oh alhamdulillah. Hari yang akan tidak terlupakan, hari yang tidak akan terlupakan ya. Artinya gini, tertutup ya, ditutup dengan atau dipungkas dengan energi yang kedua ya. Dengarkan baik-baik. Ketika kamu mendapatkan kartu yang ini, yang tadi ya, barangkali kamu nanti akan ada kejadian di mana kamu harus mengeluarkan uang dadakan dan itu sifatnya urgent, mau gak mau harus kamu keluarkan. Akan tetapi di kartu yang keduanya kamu gak perlu khawatir katanya. Nanti ada keajaiban ya, ada keajaiban. Semoga ini resonate untuk kamu ya. Semesta di sini akan memutarbalikkan apa namanya arah mata angin kayak sulap tuh ya. Tadinya kamu mau celaka, nggak jadi. Tadinya kamu akan terkena intimidasi ya, atau perundungan, nggak jadi. Ninggangnya selamat aja karena apa? Ada perlindungan. Mulai saat ini ketika kamu menerima energi ini pun, kamu mulai mendapatkan perlindungan ya. Makanya tapi tetap saja ya kalau itu mah wajib, itu mah logika aja ya. Namanya manusia itu tetap harus eling, waspada setiap saat ya, kayak gitu. Ojo dumeh, punya duit belinya buat sesuatu yang gak penting. Nah, kayak gitu tuh ya. Karena tetap aja ya 2-3 hari mah kamu tetap waspada ya. Ini walaupun di sini ada jaminan katanya kamu tetap alhamdulillah akan selamat ya. Ada sebuah kejadian yang entah dari mana yang namanya semesta yang sedang menyulap. Kamu akan mengalami sesuatu yang enak tapi ternyata selamat rahayu ya. Aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ambil satu kartu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata kartu ketiganya gini ya. Melihat ini kamu ternyata
Kenapa ini selamat? Kenapa kamu selamat? Kenapa kamu tiba-tiba kok diselamatkan dari kejadian yang gak enak? Ya, di sini kejadian gak enak tuh ngeri loh, ya. Tapi alhamdulillah dipungkas dengan 2 kartu, ya. Ternyata kamu juga di sini bukan orang sembarangan, ya. Bukan orang sembarangan ketika ada orang yang mau mencelakakan kamu, ya. Di sini juga dihadang dengan doa keselamatan, kamu selamat, ya. Lalu yang ketiga, kamu juga bukan ibarat kata maaf ya, bukan memuji-muji keterlaluan memuji banget enggak, tapi kalau kata kartu loh ya, menurut kartu kamu memang bukan orang biasa. Artinya kamu seseorang yang memiliki energi yang sangat tinggi ya. Dan kamu di sini memiliki energi boleh katakan gini ya, ninggangnya selamat baik gitu loh. Kalau misalkan ada apa-apa ninggangnya selamat baik. Akan tetapi memang kamu adalah seseorang yang kuat ekstra. Ibarat ekstra tuh energinya ya. Jadi penjagaannya ketat. Dan ini kamu maaf ya, berarti kamu orang laku spiritual. Ya, karena melihat di sini ada usaha keras. Kamu pernah ada usaha keras artinya ke arah spiritual. Kamu adalah seorang pelaku spiritual. Ternyata seperti itu. Bener nggak?